Pangeran Hidayatullah menolak menjadi boneka Belanda. Bulan Juni tahun 1861, pasukan Banjar melakukan persiapan tempur di Gunung Pamaton. Benteng-benteng pertahanan telah diperkuat dengan persenjataan yang lebih lengkap. Seluruh pasukan dalam kesiagaan melaksanakan serangan besar-besaran. Rencana serangan terhadap Belanda itu bocor sebelum hari yang ditentukan. Akibatnya, Belanda mendahului menyerbu benteng pertahanan Gunung Pamaton. Penyerbuan yang harus dibayar mahal dengan korban jiwa yang cukup besar. Tidak jauh dari Gunung Pamaton, di kawasan Banyu Irang, pertempuran juga berlangsung dengan brutal. Pasukan Banjar yang dipimpin Pambakal Intal dan Tumenggung Gumar berhasil menghabisi pasukan Belanda yang dipimpin Kopral Neyili. Setelah senjatanya diambil, mayat-mayat pasukan Belanda dihanyutkan pada Sungai Pasiraman. Pada masa tersebut, Kesultanan Banjar telah memasuki masa-masa konfrontasi militer melawan Belanda. Persiapan rakyat di Gunung Pamaton bukan hanya untuk menyerang Belanda, tetapi juga melindungi Pangeran Hidayatullah. Dua tokoh utama yang mengobarkan perang ini adalah Pangeran Antasari dan Pangeran Hidayatullah. Perang Banjar bermula dari campur tangan Belanda dalam suksesi kepemimpinan kesultanan. Setelah wafatnya Sultan Adam, tahta Banjar seharusnya dilanjutkan oleh Pangeran Hidayatullah. Namun, secara sepihak Belanda memaksakan naiknya Sultan Tamjidillah. Diperparah kemudian dengan perilaku Sultan Tamjidillah yang dianggap kurang baik oleh rakyat Banjar. Selama berlangsungnya Perang Banjar, Pangeran Antasari mengangkat Pangeran Hidayatullah sebagai pemimpin tertinggi Banjar dengan gelar Sultan Hidayatullah. Pengangkatan itu dilakukan pada tahun 1859 di Ammuntai. Pangeran Hidayatullah mendapatkan dukungan yang sangat luas dan penuh kesetiaan. Salah satu perwira yang mendampinginya dalam perang adalah Demang Lehman. Dukungan besar juga datang dari para ulama. Sebelum pertempuran di Gunung Pamaton, Pangeran Hidayatullah telah melakukan perundingan dengan para ulama di Kalmapayan dan Kampung Pagar. Dari hasil perundingan tersebut, disepakati bahwa akan dilangsungkan serangan umum terhadap posisi Belanda di Martapura. Para ulama juga mengeluarkan fatwa jihad perang untuk mengusir penjajah dari seluruh tanah Banjar. Pada tahun 1859, Sultan Tamjidillah mengundurkan diri dari tahta Banjar. Pengunduran diri ini disusul dengan pengasingan ke Bogor. Belanda selanjutnya menawarkan posisi Sultan kepada Pangeran Hidayatullah. Namun, tawaran itu ditolak dengan tegas. Pangeran Hidayatullah tidak ingin menjadi boneka Belanda. Menyadari alotnya Perang Banjar, Belanda merancang siasat jebakan menangkap Pangeran Hidayatullah. Memanfaatkan Demang Lehman yang telah tertangkap, Belanda meminta diadakan pertemuan dengan Pangeran Hidayatullah untuk pembicaraan damai. Pangeran Hidayatullah berhasil ditangkap dalam pertemuan pada awal Januari 1863. Demang Lehman yang marah akibat ditipu Belanda berhasil membebaskan Pangeran Hidayatullah sebulan berikutnya. Namun, tidak lama kemudian, Pangeran Hidayatullah kembali tertangkap Belanda. Pemimpin Perang Banjar itu segera dibawa ke Batavia dan diasingkan ke Cianjur. Pengasingan ini berlangsung hingga wafatnya Pangeran Hidayatullah pada tahun 1904.